pertemuan kali ini bisa mengcover 2 pertemuan ya, pertemuan ke-6 dan pertemuan ke-7. Materi pertemuan 6 dan materi pertemuan ke-7, harapannya gitu ya. Sehingga kita nggak punya hutang lagi, kalian bisa fokus untuk UTS gitu ya. Oke, saya record terlebih dahulu. Oke, sekarang kita masuk ke Panggilan ini kini analisis trend ya. direkam. Kita mulai masuk ke babak baru ya. Kalau sebelumnya kita bahas stres terus ya, dimulai dari definisi stres, analisis stres, transformasi stres, bahkan penampakan visual diagram lingkaran Moore untuk stres sudah kita bahas secara komprehensif ya, detail ya, sudah kita bahas itu semua. Nah, sekarang kita coba belajar mengenai responnya, yaitu atau dampak yang diakibatkan ketika adanya stres itu, yaitu strain. Nah, kalau kita bicara strain atau regangan, saat kalian belajar waktu SMA, itu simpel sekali ya. Di mana strain itu adalah perubahan panjang dibagi dengan panjang mula-mula. Ya. Kalau kita lihat di sini kan, perubahan panjang dibagi dengan panjang mula-mula ya. Oke, jadi secara matematis bentuknya kira-kira seperti ini. Delta L dibagi dengan L0. Sehingga strain itu sebenarnya mewakili deformasi relatif. Ya, mewakili deformasi relatif. Karena bisa jadi seperti ini. Kita punya medium yang sama, mediumnya jenisnya sama gitu ya. Hanya saja panjangnya beda. Yang medium satu panjangnya lebih pendek daripada medium kedua. Misalkan seperti itu. Nah, ternyata ya ketika dikasih stres seperti itu ya, strain yang dihasilkan ketika dikasih stres, perubahan panjang yang dihasilkan antara medium pertama dan kedua sama nih. Artinya di deformasi absolutnya sama ya, sama aja ya. Namun kalau kita kaitkan dengan strain yang merupakan deformasi relatif, kita harus bagi dulu dengan panjang awalnya yang berbeda. Sehingga benda yang panjang tadi atau medium 2 tadi punya strain yang lebih kecil, sedangkan yang panjangnya lebih pendek itu punya strain yang lebih besar. Ya. Walaupun dari segi perubahan panjangnya sama nih, tapi karena panjang mula-mulanya beda, maka hasil strainnya juga berbeda. Seperti itu. Sehingga secara umum kalau kita bicara strain itu adalah deformasi dibagi dengan referensi dari panjang. Secara umum ya. Seperti itu. Oke, dalam konsep umum strain itu ada 2 hal. Ya. Strain itu ada 2 hal. Yaitu ketika mengalami perubahan dimensi, misalkan perubahan panjang dan lain sebagainya, atau bisa mengalami perubahan posisi. Jadi yang kita analisis itu titiknya. Misalnya antara benda pertama yang ke sini dan benda kedua yang ini ya. Ini benda pertama, ini benda kedua. Benda pertama ya itu punya 2 titik ya. 2 titik, titik P dan titik Q. Titik P itu adalah XY dan titik Q adalah X plus DX, Y plus DY. Ya. Ternyata titik P dan titik Q ini titik P dan titik Q ini berubah posisinya ke P bintang dan Q bintang. Gitu ya. Jadi dari segi X-nya juga pindah, DX-nya atau DY-nya juga beda. Gitu ya. Jadi semuanya jadi berbeda. Ketika dia berpindah dan mengalami perubahan panjang seperti ini, maka X-nya berubah, DX-nya juga berubah, atau Y-nya berubah, DY-nya juga berubah. Jadi kalau kita bicara analisis perpindahan, sebenarnya kita melihatnya itu adalah perubahan posisi dari sebuah titik saja. Ya. Walaupun kalau kita lihat ini perubahan panjang, ya. Tapi kalau kita sederhanakan lebih sederhana lagi, ya. Perubahan panjang ini disebabkan karena titik kedua ujungnya sudah berubah, ya kan?
titik kedua ujungnya sudah berubah ya. Seperti itu. Jadi kita bisa menganggap deformasi itu adalah perubahan posisi pada suatu titik. Perubahan posisi pada suatu titik, gitu ya. Yang nanti kalau akibat lanjutannya itu bisa menjadi perubahan panjang, ya perubahan dimensi gitu ya, maupun juga perubahan posisi begitu ya. Oke, sehingga secara matematis kalau kita bicara deformasi, maka x-aksen gitu ya, atau posisi yang baru itu sama dengan x ditambah dengan u. U itu adalah perpindahannya seberapa besar atau deformasinya seberapa besar, gitu. Ya. Yang y juga sama. Yang y aksen sama dengan y ditambah dengan u juga ya, deformasinya seperti itu. Nah, contoh kasusnya seperti ini. Oke, mungkin untuk yang ini u-nya adalah v ya. Jadi kita coba ubah perspektifnya. Untuk u itu adalah deformasi ke arah sumbu x, sedangkan v itu adalah deformasi ke arah sumbu y. Nanti ada lagi simbol w. W itu adalah deformasi ke sumbu z. Untuk kasus 3 dimensi, begitu ya. Tapi yang jelas adalah perubahan atau deformasi yang terjadi pada x-aksen, y-aksen adalah posisi awal atau x dan y ditambah dengan deformasinya, perubahannya, gitu ya. U maupun v, seperti itu. Ini ilustrasinya kalau kita bicara 2 dimensi ya, di mana kita punya kotak, gitu ya. Kotak ini adalah lagi-lagi ya kalau kita bicara stres, strain, apalagi kita bicara gelombang dan lain sebagainya, kita analisisnya bukan seluruh mediumnya, tapi kita analisis ke medium yang terkecil. Anggapnya kita ambil kubus, gitu ya, terkecil dari suatu medium. Punya ukuran dx, dy, dz kalau 3 dimensi ya. Sedangkan kalau kita lihat di sini 2 dimensi dx dan dy. Jadi dx dan dy itu adalah sampel terkecil gitu ya, sampel terkecil pada medium tersebut. Oke, clear ya, dx dan dy. Nah, di kotak ini ya punya 4 titik ya, punya 4 titik. Titik 0,0 di sebelah sini ada, lalu ada titik 0, dx, 0 di posisi sebelah sini, lalu ada posisi 0, dy posisinya ada di sini, sedangkan dx, dy posisinya ada di sini ya. Clear ya. Jadi ada 4 titik. Oke. Nah, ternyata 4 titik ini yang membentuk sebuah kotak ini mengalami perubahan posisi, gitu ya. Sehingga bentuknya seperti ini. Clear ya. Jadi ada yang dia berpindah yang tadinya titik 0,0 jadi O aksen yang punya nilai tertentu di sini. Lalu yang sebelumnya dx, 0 di posisi ini berubah ke sini. Yang ini juga berubah ke sini, gitu ya. Dan apalagi yang dx, dy berubahnya di sini. Nah, sekarang perubahan itu coba kita analisis. Perubahan itu coba kita analisis ya. Untuk titik yang sebelah sini misalkan. Saya buat permanen dulu. Nah, untuk posisi sebelah sini misalkan gitu ya. Untuk posisi sebelah sini perubahannya ada 2. Perubahan koordinat X dan perubahan ke koordinat Y ya. Clear ya. Nah, ada perubahan ke koordinat X dan ada perubahan ke koordinat Y. Pertama, untuk perubahan ke koordinat X ya, itu sebesar ini. Ya. U ditambah do U per do X kali dx. Di mana U itu adalah deformasi ya, deformasi ke arah X seperti itu. Lalu untuk yang perubahan y-nya gitu ya, kita bisa lihat ya, yaitu do v per do x dikali dx seperti itu. Do v per dx dikali dx. V adalah perubahan posisi ke arah y, namun
Kalau kita lihat di sini tetap dx karena sisi yang berubah adalah sisi dx-nya. Clear ya? Jadi kalau yang titik sebelah sini kan sisi dx-nya yang berubah. Sehingga di sini bawahannya dx. Ya, jadi ada perubahannya yang relatif sama dengan sumbunya, ada perubahan yang relatif tegak lurus dengan sisinya. Ya. Seperti itu. Sama seperti stres ya. Jadi stres itu punya arah yang sama dengan muka bidang. Ada yang tegak lurus dengan muka bidang, gitu ya. Sama seperti ini. Dia ada yang arah, dia ada yang searah dengan sisinya, ada yang tegak lurus dengan sisinya. Begitu. Nah, begitupun dengan yang DY ya. Titik sebelah sini misalkan. Di titik sebelah sini kita lihat ya perubahan gitu ya. Di sini dove berarti perubahannya ke arah Y. Perubahan ke arah Y pada sisi Y. Maka di sini simbolnya sudah benar ya, dove per do Y kali T. Sedangkan yang di sini kalau kita lihat perubahannya ke arah X. Namun sisi yang berubah adalah sisi Y-nya. Sehingga di sini do U yang merupakan representasi dari perubahan ke sumbu X. DY adalah ya ini sisi Y-nya gitu ya. Oke. Dengan gambar apa ini? Clear ya? Oh, bola. Itu bapaknya. Oke, dari kasus ini ya, kenapa kita tidak menggunakan delta? Karena kasusnya kita ngambil material yang sangat kecil. Jadi ketika delta X-nya sangat kecil atau delta Y-nya sangat kecil, maka berubah menjadi dx atau dy, begitu ya. Dan ketika perubahan panjangnya ke arah X maupun ke arah Y-nya itu sangat kecil, kita nggak pakai delta U atau delta V, melainkan du dan dv, begitu ya. Sehingga untuk perubahan panjang delta U, ada dua kondisi. Perubahan panjang delta U ini ada yang dari sisi X-nya, ada yang dari sisi Y-nya. Tadi kita lihat ya. Sehingga delta U sama dengan do U per do X per kali delta X, atau delta U sama dengan do U per do Y kali delta Y. Sedangkan perubahan panjang delta V adalah kita tinjau dari dua sisi juga, sisi X dan sisi Y. Sehingga delta V sama dengan do V per do X kali delta X, dan terhadap sumbu Y adalah delta V sama dengan do V per do Y kali delta Y, begitu. Nanti kalau kita ambil yang sekup paling kecil sisinya, deltanya ganti jadi D. Ya. Clear ya? Oke. Sehingga kalau kita ingin mencari strain-nya, kita tinggal bagi saja antara perubahan panjang dan panjang awalnya, begitu ya. Contoh untuk strain X. Strain X ini adalah delta U per delta X. Nah, delta U kita adalah do U per do X kali delta X, ya kan? Sehingga kita masukkan di sini dibagi dengan delta X. Hasilnya adalah do U per do X. Delta X-nya kita hapus, hasilnya adalah do U per do X. Nah, adapun strain ke arah Y, untuk strain ke arah Y, maka lakukan hal yang sama sehingga kita mendapatkan do V per do. Kalau perubahan panjangnya ke arah X, tapi panjang awalnya arah Y, sisi Y maksudnya ya, maka kita punya indeks yang mirip dengan stres, yaitu epsilon YX atau EYX. Di mana EYX ini adalah delta U per delta Y. Kita masukkan informasinya, delta Y-nya kita hapuskan, sehingga hasilnya adalah do U per do Y, begitu ya. Lakukan hal yang sama untuk panjang arah Y terhadap sisi X, sehingga kita bisa mendapatkan delta do V per do X. Oke. Nah, sama halnya dengan
shear stress. Ya. Jadi sekarang kita punya istilah ya. Istilahnya adalah istilah normal dan geser pada strain. Normal itu ketika sisinya dan perubahannya sama, arahnya sama gitu ya. Sedangkan untuk shear perubahannya, arah perubahan dengan arah sisinya beda. Sehingga kita kenal sama dengan stres, begitu ya. Oke. Karena pada dasarnya identik gitu ya, antara stres dan juga strain, maka strain pun punya asas simetris juga, yaitu EXY sama dengan EYX. Oke. Yang artinya kita bisa gabungkan nih, EXY ditambah EYX sama dengan dou V per dou X ditambah dou U per dou Y. Yang artinya ini sama dengan 2 EXY atau 2 EYX. Ya kan? Agar kita memiliki satu nilai saja, strain geser, maka kita rata-ratakan saja dua kondisi ini. Yaitu EXY atau EYX itu sama dengan setengah dari penjumlahan dou V per dou X dan dou U per dou Y. Clear ya? Ini cuma rata-ratakan saja. Oke. Nah, karena di sini ada setengah, biar lebih gampang, gitu ya. Di beberapa kasus biar lebih gampang saja, gitu ya. Setengahnya kita hilangkan, jadi tinggal penjumlahnya saja kita ganti dengan simbol baru, yaitu simbol gamma. Jadi simbol gamma ini dua kalinya strain geser. Ya, simbol gamma ini dua kalinya adalah strain gesernya. Sehingga secara dua dimensi kita dapat persamaan seperti ini, dapat matriks seperti ini ya. Atau bentuknya setengah, pilih setengah gamma gitu ya. Seperti itu. Dan kalau kita lihat posisi diagonalnya sama saja dengan stres ya, yaitu posisi diagonalnya milik normal, sedangkan posisi non diagonalnya adalah milik geser. Seperti itu. Sehingga untuk kasus 3 dimensi ya lebih expand lagi gitu ya. Matriks 3x3, kondisi diagonalnya adalah kondisi normal, sedangkan non diagonalnya adalah kondisi geser, seperti itu. Atau bentuknya seperti ini. Kalau kita ingin mengganti strain dengan gamma, jadi yang dimasukkan adalah gamma setengah, seperti itu ya. Di sini kenapa indeksnya sama ya, karena nilainya sama ya antara XY dan YX, jadi cukup satu indeks saja yang dipakai. Gitu. Kalau kalian mau ganti jadi YX ya sama aja, nggak apa-apa. Tapi kalian perlu tahu bahwa XY dan YX ya nilai stres maupun strainnya sama, begitu. Oke, itu terkait pertemuan ke 6. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pertemuan ke-7. Ya. Materi untuk yang sekarang lebih simpel ya, untuk yang strain ya. Gitu. Memang paling banyak besaran bobotnya itu di stres ya. Kita belajar macam-macam gitu ya. Mudah-mudahan dengan materi yang tidak sekompak ini hasil UTS-nya bagus gitu ya. Karena tidak terlalu banyak materi yang kalian pelajari begitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, kita istirahat dulu ya 2 menit. Kalau ada pertanyaan nanti dimulai dari pertanyaan dulu ya sebelum masuk ke pekan ke-7. Analisis strain berikutnya ya. Kita dimulai dari sini ya, kita sudah paham terkait matriks tensor strain-nya untuk kasus 2 dimensi seperti ini ya. Sama persis dengan stres ya. Dari mulai indeksnya, terus ya penempatan posisinya sama persis antara stres dan juga strain. Jadi ini bukan hal yang baru untuk kalian. Gitu ya. Nah, untuk tensor 3D juga
sama gitu ya, posisinya, indeksnya sama persis dengan stres seperti itu ya. Jadi ini bukan hal baru. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kalau kita bicara deformasi, sejatinya deformasi itu punya banyak sekali macamnya, gitu ya. Ya banyak sekali macamnya. Kita lihat ya di elemen yang undeformed ya, berarti ini elemen awal bentuknya kotak seperti ini. Nah, benda ini akan bisa jadi akan mengalami rotasi seperti ini. Bentuknya nggak berubah, tapi dia berubah posisi aja, rotasi. Atau mengalami perubahan bentuk karena kontraksi, gitu ya. Atau mengalami perubahan bentuk menjadi lebih persegi panjang karena adanya kontraksi vertikal, atau mengalami perubahan bentuk menjadi jajar ginjam seperti ini ya, karena adanya deformasi geser. Jadi, seperti itu. Oke. Nah, kalau misalkan perubahannya itu hanya di satu sisi saja seperti ini ya. Oke. Kalau perubahannya hanya perubahan satu sisi saja, maka ini yang disebut sebagai uniaxial load case, gitu ya. Uniaxial load case. Lalu untuk berikutnya, ini adalah kasus ketika dia mengalami perubahan geser, gitu ya, atau strain geser, sehingga bentuknya akan seperti ini. Dia akan berubah bentuknya. Oke, artinya apa? Kondisi seperti ini, perubahan bentuk seperti ini, ini sebenarnya kasusnya ya, bisa kita ubah ke bentuk seperti ini, kan gitu ya. Jadi yang sebelumnya full sudut sebesar gamma, ini gamanya agak beda ya, bukan gamma 2 kali strain ya, melainkan ini adalah sudut ya, sudut perubahan yang terjadi ya. Kalau ini kita geser ke atas seperti ini ya, sehingga tersisa bagian atas hanyalah tinggal setengah dari sudutnya, maka yang di bawah setengah dari sudut, gitu ya. Nah, ini bentuknya sama ya, hasilnya sama, tapi prosesnya berbeda. Yang pertama, karena ada perubahan dari horizontal dan vertikal, gitu ya. Jadi terdistribusi setengah gamma dan setengah gamma. Lalu yang kondisi berikutnya yang ini adalah ketika seluruhnya itu karena deformasi vertikal saja. Gitu ya. Tapi pada intinya hasilnya sama, ya kan? Bentuk hasilnya sama seperti itu. Ini karena beban dua arah, yang ini karena beban satu arah, ya, gitu ya. Nah, sehingga kita perlu mempelajari transformasi strain, ya. Seperti halnya dengan transformasi stres, transformasi strain juga ada, ya. Karena dari sini saja kita bisa melihat ya, ini bentuknya sama, cuma yang satu beban dua arah, yang satu beban satu arah, gitu ya. Tapi menghasilkan bentuk yang sama, gitu ya. Ini bisa kita tinjau dari koordinat yang berbeda kan, sehingga muncullah transformasi strain, gitu ya. Nah, transformasi strain ini ya menyederhanakan gitu ya perubahan strain yang kompleks, lebih ke situ sebenarnya. Jadi ketika kita punya perubahan ke arah sini, gitu ya. Pada koordinat yang lama kan ini adalah gabungan antara perubahan sumbu Y dan perubahan sumbu X ya. Tapi kalau kita rotasikan gitu ya ke koordinat yang baru, Y aksen, E aksen, arah deformasi yang ke sini itu sudah menjadi milik U saja.
milik U aksen ya, kalau lebih tepatnya karena X-nya X aksen. Seperti itu. Jadi lebih sederhana, menyederhanakan ya. Nah, matriks transformasinya kita pakai matriks seperti ini ya. C itu adalah cos theta, S itu adalah sin theta, yang ini adalah minus sin, yang ini cos. Persis sama dengan apa yang kita pelajari waktu transformasi stres 2 dimensi. Ya. Jadi kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi kalau kita ingin mendapatkan U aksen V aksen, maka cos theta sin theta minus sin theta cos theta, ya kan? Dikali deformasi sebelumnya. Ya, untuk mendapatkan deformasi terbaru, gitu ya. Karena ini kasusnya adalah masih dalam bentuk deformasi ya, maka untuk mendapatkan strain-nya ya perlu kita atur-atur lagi ya, gitu ya. Intinya gitu. Jadi untuk mendapatkan strain x aksen gitu. Jadi sisi x aksen tapi berubahnya terhadap x aksen juga, maka itu didapatkan dari sini. Do U aksen per do x aksen. Atau kita terapkan ke turunan berantai seperti ini ya. Do U aksen per dx kali dx per dx aksen dan seterusnya dan seterusnya. Seperti itu. Nah, karena do x per do x aksen itu sama dengan c, ya kan? Sini ya. Ini x, ini x aksen gitu ya. Ini theta gitu ya. Maka kalau kita lihat ini kan hubungannya cos ya. Hubungan cos ya. Nah, maka di sini diganti dengan cos ya, cos theta. Lalu untuk dy dx aksen ini y, ini x aksen. Ini kan theta 90 minus theta ya. Seperti itu. Sehingga kita bisa ganti dengan sin gitu ya. Sehingga bisa kita tulis ke dalam persamaan seperti ini. Jadi dx aksennya kita ganti dengan c, lalu dy dx aksennya kita ganti dengan s. Lakukan hal yang sama untuk kasus yang lain. Oke, sehingga kita masukkan x aksen ini ya. Ini harusnya x aksen ya, sama aja. Yaitu kita masukkan yang tadi c dan s itu jadi cos theta sin theta. Oke. Nah, sekarang kita turunkan U aksen ya. U aksennya gitu ya. Fungsi U aksennya kita turunkan terhadap X. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Ya. Nah, ini dilanjutkan, ini juga sama, ini dijabarkan seperti ini. Oke. Lalu kita dapat hasilnya. Lalu kita sederhanakan sehingga bentuknya seperti ini. Atau seperti ini. Jadi EX aksen sama dengan EX plus XY per 2 ditambah EX minus EY per 2 cos 2 theta ditambah EXY sin 2 theta. Mirip dengan samaan stres ya, seperti itu. Kalau kita lihat ya, kalau kita bandingkan transformasinya sama persis. Seperti itu ya. Oke, sehingga dalam kasus ini kita punya prinsipal strain. Ya. Kalau kita di stress punya prinsipal stress, ternyata di strain juga ada prinsipal strain. Nah, prinsipal strain ini adalah nilai maksimum dan minimum ya pada normal strainnya gitu. Berapa nih? Gitu ya. Kalau maksimum shear stress, maksimum shear strain gitu ya, adalah maksimum shearing strain yang bisa membuat satu sisi elemen gitu ya terdeformasi relatif terhadap opposite-nya gitu ya, berlawanan dengan sumbunya begitu ya.
Contohnya seperti ini. Ini contohnya ya. Ini salah satu contohnya. Gambar berdua. Atau ya kalian ganti dengan strain XY juga sama aja gitu ya. Nggak perlu dibagi dua. Intinya persamaannya sama aja dengan stres. Adapun sudutnya juga sama aja dengan stres karena bagian yang ini harusnya adalah strain XY ya, strain geser. 2 kali strain geser harusnya. Kalau di stres ya. Kalau di stres kan 2 kali stres geser. Kalau yang di sini harusnya 2 kali strain geser. Cuma 2 kali strain geser itu sama dengan gamma. Gitu ya. Ini gamma bukan berarti gamma sudut ya, gamma 2 kalinya strain ya, seperti itu. Sehingga ya untuk mendapatkan strain maksimum gitu ya, shear strain maksimum gitu ya. Maka ya tinggal dikurangkan saja masing-masing principal strain-nya gitu ya. Misal untuk XY maka principal strain yang dipakai adalah E1 dan E2 seperti itu. Dan selanjutnya dan selanjutnya. Oke. Nah, lanjut ya. Ini kan kita bicara sisi ya. Ada sisi X, sisi Y, sisi Z. Kita bicara strain sisi X, strain sisi Y, dan strain sisi Z. Namun untuk strain itu sendiri kita punya volumetric strain, strain volume. Ya, caranya dari mana? Ya. Nah, strain volume itu adalah simple juga, yaitu perubahan volume dibagi dengan volume awal mula. Ya. Perubahan volume kita dapatkan dari perubahan panjang, perubahan lebar, perubahan tinggi kan, dikali semua, dibagi dengan volume awal. Ya, jadi kira-kira seperti ini. Kita punya delta V yang merupakan medium terkecilnya, ya, volume medium terkecil. Jadi kita nggak bicara delta V ini perubahan, tapi delta V ini adalah perubahan medium terkecil pada medium, ya, volume medium terkecil pada medium itu delta V. Sehingga strain volume itu sama dengan volume sebelum dan volume setelah dikurangi dibagi dengan volume awal. Sehingga 1 dikurang delta V aksen per delta V. Nah, delta V aksen itu adalah panjang awal dikurangi dengan deformasinya kan. Dan seterusnya ini dikalikan semua, kita dapat strain XX adalah, karena strain XX juga epsilon, ini delta ya, delta Kronecker, LX yang merupakan perubahan panjangnya gitu ya, sedangkan delta X adalah panjang mula-mulanya gitu ya, maka kita jabarkan semuanya dan kita mendapatkan persamaan seperti ini. Alhasil kalau kita sederhanakan kembali, maka strain volume itu sejatinya hanyalah penjumlahan dari seluruh strain normalnya. Jadi strain volume adalah penjumlahan dari seluruh strain normalnya, seperti itu. Nah, itu materi kita pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan sembari saya mempersiapkan presensinya ya. Oh, rusuk, Cok. Rusuk, Cok. Oh, rusuk. Oh, pola, Cok. Pas ini. Nah, online enggak?